Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya seorang ibu single parent. Ya. Suami saya sudah wafat dan saya memiliki seorang putri yang sudah dewasa dan selalu saya ajak juga mengaji ke MPI sampai sekarang. Ustadz, apakah salah jika saya sebagai seorang ibu ikhtiar memilihkan calon suami kepada anak saya? Karena sudah lama saya dan putri saya melihat ada salah satu murid Ustadz di Percikan Iman yang terlihat baik dan nampaknya putri saya juga suka. Apakah saya boleh sebagai ibu berkomunikasi lalu memperkenalkan putri saya kepada murid Ustadz tersebut atau menghitbah laki-laki tersebut? Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Dan apakah saya harus minta izin dulu ke Ustadz sebagai gurunya? Oh, tekodo ah. Iya. Oke, pertama. Sebenarnya dalam Islam memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya itu bagian dari kewajiban orang tua. Pernah zaman Rasul ada orang yang datang kepada Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menikah dengan seseorang yang dicarikan oleh bapak saya. Saya yakin bapak saya ingin memberikan yang terbaik untuk saya." Ini artinya zaman Rasul itu ada kejadian misalnya si fulan ini orang baik. Nah, itu bukan keluarga laki-laki itu yang melamar atau meminta, tapi keluarga perempuan itu yang meminta. Dan Anda perlu tahu, Rasulullah SAW menikahi Bunda Khadijah, itu Bunda Khadijahnya yang melamar karena tahu ini orang baik, pintar, soleh, cerdas, ya. Maka Nabi dilamar oleh Bunda Khadijah untuk dijadikan suami. Gitu. Artinya dalam Islam yang namanya melamar, mencarikan jodoh tidak harus laki-laki kepada keluarga perempuan. Keluarga perempuan kepada laki-laki juga nggak masalah. Dalam Islam mah. Dalam Islam ya. Karena kalau dalam budaya kita kan kudu laki-laki ke perempuan. Budaya itu. Tapi dalam Islam mah tidak harus siapa saja yang menurut perhitungan kita ini akan baik untuk anak saya gitu. Ya. Jadi pertama boleh hukumnya mendahului atau pihak perempuan menyatakan kepada pihak laki-laki lebih dulu. Dalam syariat Islam tuh boleh. Ya, gitu. Hanya di budaya kita mungkin belum biasa. Nah, adapun yang kasus ibu, nah tadi hukumnya udah jelas dulu ya, nggak apa-apa hukumnya. Jadi kalau ibu melihat ada duda yang keren ya, benghar gitu, kasep, pinter, soleh, dia duda, ibu janda, boleh melamar. Masya Allah, boleh. Urusan diterima atau tidak bab lain. Paham? Iya. Jadi misalnya ibu lihat nih duda teh keren ya. Terutama benghar deh. Soleh. Ibu belum menikah misalnya. Atau ibu janda. Ibu boleh melamar. Dalam Islam mah boleh. Gitu. Urusannya mau langsung. Mau ada orang yang jadi perantara. Itu teknis itu. Ya. Nah gitu. Nah adapun tentang ibu menyukai salah satu murid saya. Ini saya ya kan. Manggawe etama langsung ke anjeuna. Gitu. Jadi itu mah silahkan bisa langsung. Tidak harus lewat saya. Toh dia sendiri yang akan menjalani. Saya itu kalau ada orang yang paham
Pak Am punya murid si Fulan. Bagaimana Pak Am? Ya kalau lagi dengan saya dia orang baik. Di luar itu saya kan nggak tahu, benar nggak sih? Nah, ada juga yang Pak Am, ada yang mau melamar saya, dia teh selalu dengar pengajian Pak Am. Katanya pernah umroh. Ya berarti ketika ketemu saya dia orang baik. Tapi di luar itu saya tidak tahu gitu. Paham Bu? Ya kan kita mah mengatakan baik teh saat misalnya dia waktu umroh baik dengan saya. Dia suka datang ke pengajian kan baik kan gitu. Ya di luar itu ya saya nggak tahu. Jadi saya tidak akan gini. Saya jamin, saya garansi 100%. Nggak bisa. Karena Bu, Pak, sejujurnya sering ada orang yang datang ke saya, terutama perempuan yang mengatakan bahwa laki-laki itu suka ngaji dengan Pak Aam. Pernah umroh dengan Pak Aam, bahkan ada fotonya juga. Terus rutin ngikutin pengajian Pak Aam. Bagaimana Pak Aam? Ya berarti ketika dia ngaji dengan saya orang baik. Begitu umroh dengan saya dia orang baik. Di luar itu saya nggak ngasih jaminan, saya juga nggak tahu. Nah saya suka bilang gitu, ya. Si ibu nanti kayak, ditanya, orang nyawab nges, gitu. Jadi saya tidak mau memberikan garansi orang, saya nggak mau. Ya. Kang Yusril itu dekat sama saya. Siapa lagi yang dekat yang belum nikah teh? Si Suadi dekat sama saya, itu anak-anak saya. Dia orang-orang baik, tapi saya tidak tahu di luar itu. Ya gitu kan manusia. Iya. Boro-boro, si Swadi, Yusril, siapa lagi yang belum nikah? Kang Aceng, Adit udah, siapa lagi? Pangkon, ya. Ya. Saya nggak, baru itu anak saya aja nggak bisa saya jamin. Saya bilang di rumah mah anak saya teh begini. Ya di luar itu kan saya nggak tahu, benar nggak sih? Makanya jangan suka menggaransi orang, awas. Jangan tuh menggaransi, wah dijamin dia mah itu udah murid saya dijamin. Jangan ada kata-kata dijamin. Kita katakan, setahu saya memang dia orang baik. Sering bareng sama saya, suka ngaji ke saya, pernah umroh dengan saya. Dia orang baik ketika dekat dengan saya. Di luar itu saya tidak tahu. Eta suka enu keke. Jadi gimana Pak Am? Ya gitu. Jadi kita teh nggak boleh ngejamin orang. Karena kita nggak tahu di luar mata kita seperti apa. Benar nggak sih? Nah gitu. Jadi kalau memang ibu suka dengan anak-anak murid saya, silahkan atur ya. Tidak harus lewat saya, tidak harus minta izin ke saya. Langsung saja. Bila perlu tesnya tes gitu ya. Bacaan Qur'annya, hafalannya segala macam. Nah terserah silahkan. Karena kami hadir di sini memang untuk kemaslahatan untuk siapapun. Gitu. Dan sekali lagi, saya tidak bisa memberikan jaminan pada siapapun, sekalipun dia misalnya tiap minggu ngaji ke sini, tiap pagi dengerin ceramah saya cuma bilang, insya Allah berarti itu tanda baik. Apa Bu? Tanda baik. Tapi 100% dia soleh-soleha ya kita nggak tahu. Ya nggak sih? Gitu loh. Ya.